Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah perkenankan kepada kita untuk menjalankan satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat jamaah Isya yang kemudian dilanjutkan dengan amaliyah Ramadan, yaitu salat tarawih secara berjamaah pula. Dan tak lupa kita kirimkan salawat salam kita terhadap junjungan kita, qudwah kita yang akan memberikan syafaat kepada kita semua insyaallah pada hari kiamat kelak. Jamaah Masjid Az-Zura rahimakumullah. Di tema kami pada kesempatan kali ini, bagi adik-adik yang ingin menuliskan temanya, yaitu ibadah jalan hidupku. Dan ibadah sebagai jalan hidupku. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat para ulama menjelaskan kepada kita akan hakikat ibadah, paling tidak kita akan melihat beberapa rangkaian. Yang pertama, bahwa sungguhnya ibadah itu merupakan bentuk ketaatan perbuatan hamba kepada Tuhannya, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga didasari karena cinta, pengagungan, dan karena merendahkan dirinya kepada Tuhannya. Dan poin yang kedua, bahwa dalam ibadah ini para ulama menyebutkan satu rangkaian, yaitu bahwa ibadah itu muta'abbadun bihi. Kita melaksanakan ibadah melalui sarana-sarana. Jadi sarana-sarana ibadah ini atau wasilah-wasilah yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, jumlahnya atau jenis-jenisnya sangat banyak. Baik itu yang sifatnya mahdhah, yang strukturnya, urutannya telah dijelaskan syariat ini, dan juga ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, ibadah sosial yang mana ketika kita meniatkannya untuk mendapatkan pahala, maka Allah juga akan memberikan balasan berdasarkan daripada niat-niat kita. Sehingga dari terminologi di para ulama, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa dalam peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita anggap sebagai ta'abbud, yang merupakan inti daripada peribadatan, yaitu melaksanakan ibadah itu sendiri. Dan wasilah yang kita tempuh teramat banyak, yang Allah Subhanahu wa taala luaskan rahmatnya kepada kita, yang mana kita alhamdulillah berada di bulan Ramadan kali ini, yang tentu sangat banyak peluang-peluang kebajikan untuk kemudian kita bergegas dan bahkan berlomba-lomba, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari terminologi ini juga kita mendapatkan pengabaran dari para ulama kita bahwa ruh, landasan daripada ibadah kita, yang pertama adalah karena kecintaan, didorong oleh keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga perasaan merendahkan diri karena memang kita adalah makhluk yang lemah dari sekian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang tercipta di atas muka bumi ini. Sehingga dengan menyandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan merasakan nikmat-nikmat itu akan mendorong kita untuk melaksanakan aktivitas peribadatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi di ayat yang paling terakhir 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan kekasihnya, dengan Tuhannya yang selama di dunia dia sembah tidak menyaksikan, namun dia yakin keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kemudian dia bergegas untuk beramal. Karena iman tidak akan pernah terwujud dengan sempurna manakala tidak dibarengi dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sinkron antara iman dengan amal, maka inilah yang akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan ya kenapa manusia itu diciptakan di atas muka bumi ini, bahkan makhluk yang kasat mata yaitu para jin yang juga berada di sekeliling kita, yang juga makhluk yang mukallaf yang dibebani syariat ya Allah Subhanahu wa taala ini, ya juga kemudian disyariatkan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Zariyat ayat 56, ini Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang ya juga sangat penting dalam ya penjabaran kita terhadap ibadah ini ya adalah cara ataupun kemudian jalan-jalan peribadatan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari terminologi yang kita dapatkan dan ayat-ayat yang berkenaan ya dengan peribadatan, kita dapat menyimpulkan beberapa ya poin. Yang pertama, bahwa dalam ibadah itu ya harus ada ya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan itu kalau kita ingin sederhanakan adalah bagaimana kita menyaksikan, mentadabburi, memperhatikan, bahkan mengkaji dan meneliti segala sesuatu yang berkenaan di luar dari jasmani kita. Dari yang terdekat sampai yang terjauh, dari yang kita bisa rasakan sampai yang kemudian hanya dalam bentuk imajinasi seorang, maka ini rangkaian yang Allah telah ya takdirkan kepada makhluknya ya untuk kemudian mengambil pelajaran bahwa mereka ya juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alam semesta ini ditundukkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang kemudian menundukkan dan memperjalankan waktu serta alam semesta ini. Dari mana kita lihat? Ya, dari logika sederhana yang kemudian ya bisa kemudian kita manfaatkan dengan akal yang Allah bekali kita. Demikian pula dengan penuturan para ahli-ahli sejarah, ya para ahli sains, ahli teknologi yang mengarah kepada adanya pencipta alam semesta ini. Maka ya kita bisa melihat dalam surah Maryam ayat ke-93, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan." Tidaklah seorang pun yang ada di atas muka bumi ini, yang berada di alam semesta ini, di langit yang 1 sampai yang ke-7, dan apa makhluk yang ada di antaranya, kecuali mereka akan datang menghadap kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah sebagai hamba. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, ya hakikatnya mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, ya thariqah yang diajarkan kepada kita, jalan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu kita mengembalikan apa yang ada pada diri kita sendiri untuk mengenal Tuhan kita. Yang paling dekat, ya, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa kenalilah dirimu. Dalam diri kita ini banyak potensi-potensi yang kemudian kita bisa merasakan dan ya bisa ya mendengarkan daripada apa yang terjadi dalam ya kehidupan di dalam tubuh kita. Mulai dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari denyut nadi kita, ya dari akal kita, dari napas kita, dan segala potensi-potensi ini merupakan sumber, yang merupakan perangkat yang dapat mengantarkan kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah sangat dekat kepada hambanya, melebihi daripada dekatnya dia kepada diri sendiri, ya, kepada dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang terjadi kepada manusia itu melebihi dari kadar pengetahuannya terhadap dirinya sendiri. Maka unsur-unsur inilah yang akan kemudian mendatangkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kemudian akan memasukkan dalam hati kita berupa rasa tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita, yang kemudian berujung untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima syariatnya. Karena kita merasa kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan makhluk Allah, kita membutuhkan energi, kita membutuhkan daripada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir sampai kemudian kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah mengatakan fastaqim kama umirta wala tatghaw innahu kana bima ta'maluna basira. Maka istiqomalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau lengah, jangan kamu terjebak ke dalam hal-hal yang menjatuhkan kamu kepada ya kemaksiatan. Dan sungguhnya ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala gerak-gerik kamu, segala perbuatan kamu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya oleh karena itu yang terakhir yang kami sampaikan, bahwa tugas utama kita, kewajiban utama kita sebagai seorang ya mukmin, yang pertama adalah menjalankan daripada kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita, kemudian menjauhi segala yang dilarang ya oleh Allah dan Rasulnya, ya kemudian mensyukuri apa yang menjadi ya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melalui ya makhluk-makhluknya. Dan kemudian kita beristighfar, meminta ya, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian yang kita lakukan dalam menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah itu kita bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, baik ujian kenikmatan, ujian sakit, ujian ketaatan kepada Allah, ya ujian meninggalkan sesuatu karena Allah, dan ujian terhadap musibah karena hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dari apa yang Allah tetapkan kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kemudian memperlihatkan kepada makhluk Allah yang lain yang berupa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang yang menerima ya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berlaku baik, mengamalkan amal soleh, maka ya sungguhnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa rasa sedih dan tidak akan mendapatkan rasa takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusupkan dalam hati mereka kebahagiaan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi dan sore hari, dan perbaikilah hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubunganmu kepada sesama manusia.
dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya ridho dengan apa yang kalian laksanakan, yang Allah Subhanahu wa taala ya kemudian terhadap orang-orang beriman akan memberikan kasih sayangnya. Maka inilah di antara poin-poin terpenting yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan dalam hati kita untuk senantiasa istiqomah berjuang hingga kemudian kita berjumpa bersua dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ya ridho bahwa Allah Tuhan kita, ya Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai nabi kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima kita, menerima taubat kita, dan memasukkan kita ke dalam kenikmatan yang telah Allah janjikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.